So, siapa yang di sini yang suka lari? Bukan lari dari kenyataan ya, tapi ikut misalkan 5K maraton misalkan gitu ya, atau 10K maraton gitu kan. Jakarta Marathon Festival, Tokyo Marathon Festival, siapa tahu ada gitu ya. Dari wajah-wajahnya sih kayaknya suka olahraga semua nih. Ada? Atau jangan-jangan, sorry kak, itu terlalu duniawi gitu kan. Aku tuh biasanya lari di hadirat Tuhan. Waduh, ya nggak tahu juga gitu ya. Siapa ada yang pernah suka ikut lari? Oh, jogging-jogging aja ya. Lari di tempat. Belum pernah ada yang ikut maraton-maraton gitu ya? Lomba-lomba lari belum pernah ya? Belum pernah ya? Oke, ini ada orang nggak ya? Kayaknya wajahnya bingung, ini lari apa sih maksudnya gitu kan? Oke. Belum pernah ada yang ikut ya? Oh, pantesan aja hidup kita tuh kayak lagi lari di tempat gitu ya. Karena ya belum pernah nyoba kan, belum pernah tahu ujungnya kayak gimana ya kan? Betul ya? Ntar teman-teman boleh, siapa tahu Energize mau bikin Energize 5K maraton gitu kan, kelilingin Pecenongan, ya kan? Siapa tahu, gue juga nggak tahu. Tapi teman-teman sadar nggak sih, hidup kita sering kali ini sama kayak gini. Hidup kita tuh kayak orang yang lari, lagi lomba lari, tapi nggak ada garis finishnya. Jogging aja ada finishnya, benar? Ntar kita finish di bakmi ini, gitu kan? Jadi kita jogging sampai tempat bakmi itu ya kan? Atau kita jogging sampai di bubur ayam ini, gitu kan? Ada finishnya, bener gak? Ada yang di sini jogging nggak ada finishnya? Tiba-tiba lari pagi jam 9:30 ketemu sama temen Energize gitu ya. Terus, lu gak gereja? Sorry bro, lagi jogging. Emang sampai kapan? Nggak tahu gitu kan. Pokoknya jogging aja, ya kan? Ada yang kayak gitu? Kalau nggak ada, supaya segera bertobat gitu ya. Enggak ya? Nggak ada ya? Karena apa? Karena pasti ada finishnya. Tapi kita nggak sadar bahwa hidup kita sama kayak orang yang sering kali lari tapi tanpa garis finish. Artinya apa? Kita dituntut semuanya serba cepat. Bener gak sih? Kita kalau order Grab, Gojek atau apapun itu, kalau lama aja bete, bener gak? Bahkan mereka sekarang kalau telat berapa menit, dapatkan free voucher 10K misalkan, berapa ya whatever lah. Bener gak sih? Yang membuktikan bahwa mereka akan berjanji untuk menyajikan semuanya serba cepat. Pizza Hut delivery. 30 menit tidak sampai, dapat voucher gratis, ya kan? Untuk tukerin satu pizza lagi, ya kan? Iya. Nah, tanpa kita sadari semua bergerak begitu cepat. Kita dituntut semuanya serba cepat. Cepat lulus, cepat sukses, cepat kaya, cepat dikenal, bener gak? Kalau yang lagi suka bikin konten, kalau up konten, misalkan Reels. Kok viewsnya baru segini sih? Salah timernya kayaknya. Gua take down dulu gitu kan, diedit dikit apa dikit, kayaknya jam-jam prime-nya itu ntar jam sekian, baru upload lagi, ternyata like-nya tetap dikit, wah bete, hati sedih, merana, uring-uringan gitu kan, nggak mau gitu kan, ya siapa tahu ada gitu kan, tapi ini dunia yang kita lagi ada saat ini. Tapi anehnya semakin cepat kita lari, kita nggak sampai tujuan. Tapi yang ada, hati kita semakin lelah. Lelah bukan karena menunggu dia yang gak datang gitu ya. Bukan. Tapi hati kita lelah karena kita berlari tanpa tujuan. Kita berlari seperti tidak ada ujungnya. Pertanyaannya, pernah gak kita ini ngerasain capek tapi gak tahu kenapa? Ada yang pernah ngalamin? Kok kayaknya capek banget ya? Kok hati ini kayaknya resah, gelisah, gundah gulana ya? Kok hati ini rasanya kayak deg-degan, tapi nggak ada yang lagi ngechat gitu kan? Kenapa ya? Ada yang pernah ngalamin? Ini ada orang nggak ya kak? It's okay loh, kalau gue khotbah disautin it's okay gitu ya, nggak apa-apa. Iya oke, iya amin itu it's okay, nggak apa-apa. Jangan takut, nggak akan kamu keluar kamu, nggak ada gitu, aman gitu ya. Justru lebih enak, biar lebih rileks. Coba kasih senyum kiri kanannya dulu, kasih senyum yang terbaik. Udah, awas ada yang baper, tuh cowok sama cowok baper lagi ntar, bahaya ya kan? Udah, kalau udah kiri kanan, kasih senyum yang terbaik ke depan. Iya, oke lah. Kan jadinya gue lebih tenang gitu ya. Gue gak ngerasa dihakimi gitu ya.
Ngapain sini orang nih gitu kan? Enggak gitu ya. Pertanyaan berikutnya. Pernah gak sih kita capek bukan karena kerjaan, bukan karena tugas, tapi karena hati aja yang lagi gak tenang? Pernah gak ngalamin? Kayaknya kerjaan mah ya gitu-gitu aja. Bener gak? Tugas mau digimanain juga ya gitu-gitu aja. Tapi kita kadang ngalamin kayak, kok hati ini gak tenang ya? Kenapa ya? Apalagi nunggu jawaban gitu kan. Biasanya kan gitu. Kasih ya waktu aku seminggu. Wah, seminggu deg-degan tuh, hati gak tenang tuh. Ada yang pernah ngalamin? Oh, di sini gak boleh pacaran ya. Oh iya. Oke. It's okay. Memang saya pendeta yang terlalu duniawi kayaknya ya. Besok-besok kayaknya gak boleh pakai baju begini juga ya. Ini pendeta apa bukan sih kayak gini ya. Oke. It's okay, gak apa-apa gitu ya. Pernah gak ngalamin? Pernah ya. Masalahnya bukan cuma karena sibuk, bukan cuma karena serba cepat, no. Tapi seringkali karena kita salah arah. Karena kita nggak tahu tujuan kita kemana. Karena kita nggak tahu garis finish kita di mana. Itulah yang sebabkan hati kita mulai nggak tenang. Hati kita mulai gelisah. Karena kita sering kejar yang Tuhan nggak suruh kejar. Kita kejar pengakuan. Kita kejar pembuktian. Kita kejar validasi dari orang lain. Iya gak sih? Kalau gak ada orang yang salamin kita setelah pelayanan, tadi worshipnya keren banget. Kita merasa terhakimi. Emang tadi gue jelek ya mainnya? Kok gak ada yang samperin sih? Minimal ucapin terima kasih gitu. Oh, ya kan? Ya mulailah budaya yang baru. Teman-teman setiap minggu yang pelayanan samperin, say thank you ya udah melayani. Wah itu udah sangat menolong mereka. Untuk besok-besok mereka memberikan yang lebih baik lagi. Gitu ya. Terima kasih ya Mas, antar aja ya. Saya pengen langsung gitu ya. Gitu. Kita sering mengejar hal-hal yang Tuhan gak suruh. Masalahnya itu. Sehingga bukan cuma karena sibuk, tapi kita salah arah, salah tujuan, kita gak tahu kenapa. Ada lagu yang terkenal, yang lagi sering dinyanyiin. Walaupun gunung itu tak berpindah. Ada yang tahu? Ini lagu rohani loh. Iya kan? Siapa tahu aku gak denger lagu dunia. Ya ini lagu rohani. Serius gak bohong. Gitu ya. Tetap percaya. Benar? Apa lanjutannya? Tuhanku yang punya kuasa ya. Ya intinya gitulah ya. Gue juga gak hafal liriknya. Ntar kita undang Yesus Abraham aja suruh nyanyi gitu ya. Iya kan? So seringkali gini. Sebelum kita berdoa untuk memindahkan gunung, kenapa kita gak tanya dulu, Tuhan aku butuh pindahin gunung gak sih Tuhan? Kalau Tuhan gak bilang kita pindahin gunung, ngapain kita pindahin? Nah ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita lakukan apa yang Tuhan gak suruh lakukan. Sehingga kita capek, kita berdoa, kita minta, kita marah sama Tuhan. Kata Tuhan, siapa yang suruh? Nah ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. So, di sini yang paling kecil umur berapa? Ada yang masih SD? Oh enggak ada ya. Dikirain sekolah minggu gitu di sini. SMP. Oh SMA. SMA kelas berapa? 1. Kelas 1 ada ya. SMA kelas 1, angkat tangan. Kelas 1 bro. Kita sumuran berarti ya. Sumuran. Ya kan? Gue seneng banget kalau ada lihat anak-anak muda. Kenapa? Karena gini, kalau selagi dari kita muda, kita ngerti tentang kebenaran firman Tuhan, atau kita ngerti tentang kebenaran, yakin deh, masa tuanya hidupnya tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itu firman Tuhan katakan. Artinya apa? Selagi masih muda, ayo kita benar-benar serius ikut Tuhan, kita belajar kebenaran. So, itulah sebabnya, kenapa akhirnya Tuhan bawa kita ke satu ajakan yang kita mungkin sering kali dengar. Matius 11 ayat 28 sampai 30 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus tahu bahwa kita butuh rest, kita butuh istirahat di dalam Tuhan. Seringkali kita dipaksa
diharuskan untuk melakukan sesuatu yang rasanya kayaknya untuk istirahat aja nggak boleh. Woi masih muda, produktif dong, produktif ya kan. Tapi gini ya, istirahatmu hari ini menentukan produktivitasmu esok hari. Iya gak sih? Kalau lu gak istirahat, lu capek, lu kelelahan, mana bisa ngelakuin apa-apa besok hari. Apalagi kalau sampai, mohon maaf nih, masuk rumah sakit, dirawat opnam, gak ngapa-ngapain, gak bisa. So makanya istirahat itu penting. That's why makanya Yesus ajak, marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata kelegaan ini dalam bahasa Inggrisnya ditulis rest. Kelepasan, kelegaan. Yesus tahu kita butuh istirahat. Tapi itu semua gak bakal kita dapatkan kalau kita gak datang ke dalam hadiratnya Tuhan. That's why makanya hari ini judul khotbahnya adalah Rest in God. Gitu ya. Dan dikasih temanya WPDA. Walau gunung, bukan. Itu WGTB, ya kan? Waktu pribadi dengan Allah. Lanjutannya apa ya? Sepenting itukah? Gitu ya. Jadi rest in God bicara tentang waktu kita secara pribadi bersama dengan Tuhan. Gitu ya. Jadi kalau ditanya, penting gak? Bukan sekedar penting lagi. Karena waktu pribadi kita dengan Tuhan itu bukan cuma sekedar tuntutan rohani. Itu adalah hak kita sebagai anak. Gue punya anak, gak kelihatan ya. Tadi bilang seumuran, tiba-tiba punya anak gitu ya. Gue udah punya anak, umurnya mau 2 tahun. Untuk anak gue bisa main sama gue, ngobrol sama gue, punya quality time sama gue, itu bukanlah sebuah kewajiban yang harus dia lakukan. Jadi aku sudah jadwalkan untuk main sama papa gitu ya. Hari Senin jam sekian. Sisanya aku sibuk pak, sorry. Karena mohon maaf ya Pak, time is money. Anak umur 2 tahun ya kan. Enggak, tapi waktu gua bersama dia itu adalah haknya dia. Yang harus dia terima sebagai seorang anak. Enggak ada kan, papa, aku mau ngobrol sama papa. Kira-kira 40 menit biayanya berapa papa? Gitu. Enggak ada. Karena apa? Karena itu haknya kita. Tapi seringkali waktu pribadi kita dengan Tuhan, kita jadikan sebuah kewajiban. That's why kita punya beban yang baru dalam hidup. Ya baca Alkitab lagi. Aduh. Tuhan, lalukanlah cawan ini daripadaku. Ya, berdoa mulu. Ngapain sih berdoa? Saat teduh lagi. Aduh. Halo. Seringkali kita jadikan ini sebagai sebuah kewajiban. That's why itu menjadi beban yang baru dalam kehidupan kita. Itulah yang membuat kita akhirnya merasa berat untuk melakukannya. Jujur, ada yang lagi PDKT? Nggak harus di sini calon PDKT-nya. Kalau di sini pun boleh cie. Ada yang lagi PDKT? Kalau Koko ini kan udah mau menikah, udah nggak PDKT lagi. Kalau ada dia PDKT yang lain, tolong laporkan calonnya. Ya kan? Ada yang lagi PDKT? Di sini nggak boleh ya kayaknya. Kayaknya terlalu takut banget gitu ya. Ada yang lagi PDKT? Udah jadi ya. Kamu lagi PDKT berdua? Oh bukan ya. Dari tadi, soalnya zaman sekarang tuh harus dipertegas gitu ya. Laki-laki dan perempuan. Ya, Tuhan menentukan ini ya. Clear, nggak ada yang lain gitu ya. Ya kan? Kalau lagi PDKT coba. Gue pernah PDKT sama istri gue yang sekarang nih. Ya ini yang sekarang dan selama-lamanya sih. Seolah-olah yang sekarang ntar ada yang lain lagi gitu kan. Ya kan? Sama istri gue gitu ya. Dulu modus-modus kita adalah kalau lagi PDKT nih. Kalau udah malam mau tidur kita sengaja gak sudahi chatnya. Supaya besok pagi bisa SBB ya ketiduran. Iya. Mulai lagi. Ya kan? Lanjut lagi. Karena kalau udah di end besok bingung mau chat apa. Jadian belum ya kan, ngapa belum gitu kan. Gue udah tahu nih, kalau dia udah mau tidur jangan sampai dia yang bilang tidur duluan. Gue hilang duluan aja gitu kan. Besok pagi baru chat lagi. Sorry ya semalam udah tidur. Lanjutin lagi topik yang semalam. Iya. Ini ilmu ya. Sedikit tips and trick gitu ya. Dan boleh hilang sehari 2 hari lah. Cewek itu penasaran, ya kan? Nah cewek-cewek kalau ada cowok yang hilang udah tinggalin aja. Ya kan? Nah ini kita pengen dong
untuk kita bisa berkomunikasi terus sama dia, benar gak? Bahkan kalau lagi udah pacaran biasanya mau tutup telepon aja, ada yang sering sleep call? Mohon maaf ya, kalau gue sih nggak suka. Bukan pulsa kan sekarang udah pakai pulsa. Agak norak aja gitu. Gue kan tidur ngorok ya. Ntar calon waktu itu kalau masih jadi pacar kan ngeliatin, kayaknya nggak asik banget gitu ya. Jadi gue kurang suka gitu ya. Tapi generasi sekarang kan sering sleep call ya. Kalau dulu enggak, kalau gue gini, kamu aja yang tutup teleponnya duluan. Kamu deh kamu. Ya udah ya, bye-bye ya, mut bobo ya, gitu-gitu kan ya. Terus udah nih, kok belum tutup teleponnya? Kamu deh, kamu, sampai pagi tuh, sampai subuh. Beneran, tiba-tiba udah pagi gue bilang, ya sekolah ngantuk ya kan. Itu yang terjadi, kita mau, bener kan? Nggak ada yang merasa terpaksa kan? Kenapa? Karena lagi bangun hubungan. Tapi kenapa dengan Tuhan kita merasa terpaksa? Karena seringkali kita jadikan ini sebuah kewajiban. Gue selalu bilang, gue ajarin anak-anak gue, lu boleh pelayanan, terima pelayanan A, pelayanan B, pelayanan C. Karena musisi gue juga kadang diundang pelayanan di gereja-gereja lain. Tapi satu hal, selalu sediakan waktu dengan keluarga. Gue sesibuk-sibuknya pelayanan misalkan hari Minggu nih, gue selalu sediain waktu untuk sama anak gue. Jadi di tengah-tengah kesibukan misalkan pelayanannya jadwal sampai malam, ada selangnya nih. Nah di waktu inilah gue ajak anak gue pergi main. Atau dia ikut, dia jalan-jalan dulu, ntar pas gue khotbah, dia lagi jalan-jalan, ntar selesai gue nyusul dia main sama dia dan kawan-kawan. Karena gue tahu itu waktu yang berharga. Waktu yang berharga. That's why kenapa akhirnya kita ngalamin rasa lelah, rasa sepi, rasa yang pernah ada bukan ya, rasa yang gundah gulana dalam kehidupan kita. Karena kita jadikan waktu pribadi dengan Tuhan itu sebagai kewajiban yang baru, tuntutan yang baru. Padahal seharusnya dalam Tuhan itu ada yang namanya kelegaan. That's why kenapa WPDA itu penting, karena satu, tempat kita mendapatkan kelegaan. Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan memiliki makna merefresh jiwa kita dengan keselamatan. Artinya apa? Artinya kita sudah tidak di bawah bayang-bayang tuntutan, tapi kemerdekaan. Kenapa akhirnya kita bisa lega? Dunia tuh selalu menuntut kita untuk tampil prima, tampil baik. Kalau pelayanan gak boleh salah dikit diliatin, pelototin. Hei, selesai pelayanan, kamu tahu gak tadi salah? Waduh, kayaknya hidup kita dituntut terus gitu ya. Tapi enggak. Tuhan datang bukan untuk menuntut kita. Tuhan datang untuk memberikan kita kelegaan. Dan kelegaan yang paling besar yang kita miliki dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Buat apa kita punya segalanya tapi kita binasa? That's why itulah kenapa Tuhan datang. Supaya kita yang harusnya dipenjara, diperbudak, dikungkung oleh bayang-bayang dosa, Tuhan merdekakan dengan keselamatan yang Tuhan berikan. That's why makanya Yesus bilang apa? Mari datang kepadaku yang letih lesu beban berat. Ketika lu datang sama Yesus, Yesus gak bilang gini, kurang berdoa ya. Baca Alkitab gak? No. Tapi kan seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita lagi sharing, gue harapin di sini gak terjadi gitu ya. Tapi ketika kita lagi sharing, Kak sorry, gue lagi banyak masalah, berdoa gak? Kak kok hidup kayak gini ya? Kurang suci kamu. Terima aja, terima gitu kan. Apa yang diterima? Ya kan? Nah ini yang terjadi. Jadi kita harus mengerti bahwa Yesus datang untuk memberikan kita kelegaan. Yesus gak bilang, selesai dulu semuanya, hebat dulu, keren dulu, punya 30 miliar pertama dulu sebelum 20 tahun. Enggak. Itu kan dunia ajarkan kan. Kunci keberhasilan, bagaimana caranya dapat 1 miliar pertama di bawah umur 20 tahun. So what? Kalau gak punya kenapa? Ada yang berubah dengan hidup kita? Kalau punya kenapa? Kan itu pertanyaannya. Tapi kan dunia selalu menuntut kita. Instagramnya followersnya cuma 10. 1000 dong, 2000 dong, 10k dong. So what? Buat apa? Tapi Tuhan bilang gini, kalau engkau gak tenang, kau datang kemari, aku akan berikan ketenangan dalam hidupmu.
Tuhan gak tuntut kita sempurna dulu. Tuhan gak tuntut kita untuk melakukan semuanya dulu. Bukankah itu yang terjadi pada masa itu? Ketika ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam menuntut setiap jemaat Yahudi pada saat itu untuk tampil rohani. Tapi hatinya kosong. Mereka hanya dituntut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan agamawi. Tapi hubungan mereka jauh dari Tuhan. Mereka gak mengenal siapa Tuhan. Dia cuma makanya Tuhan bilang, no. Aku gak datang bawa tuntutan. Tapi aku datang bawa kelegaan. Marilah datang kepadaku. Sini datang yuk. Ada satu hal yang unik dari anak gue. Gue kalau lagi pergi misalkan keluar kota atau segala macam, anak gue tuh tidur bisa tanpa digendong sama gue, gitu ya. Jadi dia bisa tidur sama mamanya sendiri di kasur langsung tidur. Tapi kalau ada gue, jangan harap itu terjadi. Karena setiap kali kalau ada gue, kalau dia udah mau tidur, ada satu keyword yang dia keluarkan. Papa gendong. Anak laki-laki nih, katanya anak laki-laki nggak deket sama bapaknya. Siapa yang bilang, gitu ya. Buktinya deket gitu kan. Papa gendong, gue kadang isengin, gak usah deh, Dian tidur aja langsung di kasur. Gak mau, gendong papa. Udah tidur aja sama mama kayak biasa. Gak mau, gendong papa. Udah digendong, ada satu babak berikutnya lagi. Susu papa, minta bikinin susu. Kalau sama mamanya bisa nih, ditinggal di kasur, Dian tunggu ya, mama bikin susu, bisa. Tapi kalau sama gue, Dian, papa taruh dulu ya, gak usah digendong, tidur dulu di kasur, papa bikinin susu ya. Gak mau papa, ikut. Jadi gue gendong sambil bawa beban. 13 kilo kan lumayan ya. Tangan sebelah lagi gini kan. Sini mesti pegang botol, pegang susunya segala macam ya kan. Iya. Selesai itu mesti gimana? Mesti tetap digendong. Ternyata setelah gue cari tahu, dia begitu bukan karena emang lebay atau apapun segala macam. Dia menemukan ketenangan dalam pelukan bapaknya. Malam-malam nangis dia langsung cari papa. Papa gendong. Dia cuma nemplok dia langsung diam. Sama. Kita ini anak Allah, anak Tuhan. Untuk kita datang kepada Tuhan, itu bukan kewajiban, tapi hak kita sebagai anak. Kita datang supaya kita mendapat kelegaan. Yang untung bukan Tuhan, kita. Serius deh. Tuhan mah gak diuntungkan dari manja-manjanya kita. Dia adalah Tuhan yang kasihnya sempurna dalam kehidupan kita. Jadi lu manja gak manja, dia tetap mengasihi lu dengan sempurna. Tapi yang untung itu kita. Demi kebaikan kita juga. Dia cuma makanya Tuhan bilang, mari datang kepadaku yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia cuma makanya tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan, hidup kita hanya cepat bereaksi. Tanpa kita bisa memikirkan baik buruknya, merenungkan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Kita lebih cepat menilai, cepat tersinggung, cepat stres. Zaman sekarang kan stres itu kayaknya sesuatu yang normal kali ya. Dibikin seperti itu gitu ya. Ada banyak belakangan ini kasus-kasus yang ya mencenangkan gitu ya. Yang kita gak expect, gak berpikiran loh anak SMA loh masih kuliah beban hidup apa sih. Kadang kan begitu ya, kadang gue mikir anak sekolah beban hidup apa, bayar cicilan rumah enggak, bayar listrik, bayar air enggak gitu kan. Ternyata ya whatever lah apapun bebannya gitu ya. Tapi ini real terjadi di zaman kita. Dan cuma makanya waktu pribadi kita dengan Tuhan adalah waktu kita beristirahat secara rohani. Waktu kita berhenti dari keramaian dunia. Ada orang yang nanya sama gue, Ko Alvin, kalau kayak Ko Alvin gini, sering gak sih atau pernah gak sih kayak menghilang gitu dari dunia? Hah? Maksudnya apa menghilang dari dunia? Kan gue bingung ya. Ya menyendiri aja, kunci pintu di kamar gitu. Ntar dulu, goalnya apa nih? Ya kan? Kalau kunci pintu karena galau, pukul-pukulin diri gitu kan. Gue belum pernah kayak gitu ya kan. Tapi gue selalu ambil waktu pribadi gue dengan Tuhan. Bahkan istri gue juga tahu. Momen-momen kadang kalau gue butuh waktu ini, gue pasti bilang, aku butuh waktu. Nah itu dia udah tahu tuh, anak dibawa sama dia segala macam. Nah itu waktunya gue bisa teriak, bisa nangis, bisa wah apapun lah di hadapan Tuhan. Kayak anak-anak nangis tau. Gak usah dibayangin.
Calvin kalau kayak anak-anak nangis gimana ya? Nggak usah dibayangin gitu ya. Ya kayak gitulah gitu. Seperti anak pada bapaknya. Gue nangis, gue sharing, gue bilang sama Tuhan, Tuhan capek, Tuhan lelah, Tuhan ini. It's okay. Gak ada yang salah dengan hal itu. Itulah waktu kita pribadi dengan Tuhan untuk kita beristirahat. Dan berita baiknya adalah kamu gak perlu jadi segalanya. Karena Tuhan Yesus sudah cukup buat kamu. Tapi kan dunia tuntut kita untuk kita jadi segalanya. Harus bisa segalanya. Harus mampu semuanya. No. Yesus cukup buat kita. Itu aja. Yang kedua, kenapa WPDA itu penting? Karena waktunya tinggal dikit gitu ya. Gue kadang suka lupa khotbah jam 5 sore. Kadang gitu sih, gak tahu juga kenapa ya. Tapi aman ya kalau sampai jam 5 ya? Wah, senyum marah gitu ya. Ya udahlah, enggak lah. Gitu, saya takut. Oke. Yang kedua, kenapa waktu pribadi kita dengan Tuhan itu penting, dengan Allah itu penting? Karena tempat kita menukar beban hidup dengan kuk Tuhan. Matius 11 ayat 28 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Teman-teman tahu kuk? Kuk, kalau anak-anak kota pasti enggak nih. Jarang lihat, enggak pernah ke sawah, ya kan? Gue juga enggak pernah ke sawah. Ketika waktu baca firman Tuhan ini, apa sih kakuk-kakuk? Kalau orang ngebajak sawah emang kayak gimana sih? Gue cari tahu tuh. Ternyata, kasih tahu ya, oh iya pakai traktor zaman sekarang bener. Nggak relate nih Alkitab. Besok gue ubah, ya kan? Pakailah traktor supaya bebanmu ringan, gitu ya. Nggak usah pasang-pasang kuk, pelihara-pelihara kebo, ya kan? Pelihara-pelihara sapi, Enggak, kita balik lagi ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kuk itu biasanya dipakai sepasang. Selalu dia buat sepasang. Koreksi ya kalau salah ya, yang tahu nih tentang ini ya. Tapi gue pelajari sih kayak gitu. Dan biasanya dipasangkan oleh kebo junior sama kebo yang senior nih. Selalu begitu. Supaya apa? Supaya yang junior ini bisa belajar dari yang senior. Dan bebannya itu ada di seniornya. Di kebo yang gedenya ini. Yang kecil cuma ngikut. Ibaratnya kiri ya kiri, kanan ya kanan. Dia emang gak ada bebannya. Dia tuh cuma ngikut. Dia cuma makanya Yesus bilang apa? Pikulah kuk yang kupasang dan bebanku pun ringan. Artinya apa? Yesus mau kita belajar untuk kita percaya kepada Dia. Untuk belajar ikut yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Tapi untuk kita bisa ikut sama Tuhan, bagaimana caranya kalau kita gak pernah punya waktu sama Tuhan? Pertanyaan gini, teman-teman mungkin tahu nama gue. Ada yang gak tahu? Kebangetan. Kan di flyer ada tuh ya. Berarti gak follow Energize. Tolong di follow IG-nya. Ya kan? Gak di follow ya? Follow tuh IG gitu. Gue jadi marah-marah sih. Teman-teman mungkin kenal gue. Tapi untuk tahu luar dalam gak mungkin tahu. Gue gak terkenal itu kok. Bisa dicari informasinya di Google gitu kan. Wah, Alvin Kurniawan sukanya apa, ini apa gitu. Gak ada informasinya gitu ya. Jadi butuh apa? Butuh hubungan pribadi untuk kita bisa mengenal. Siapa yang tahu makanan kesukaan gue? Kalau tahu ntar diajak sama Pastor John untuk makan bareng. Siapa itu yang jawab? Wah, selamat. Ntar diajak Pastor John makan bakmi. Bener. Bakmi dan bakso gitu ya. Kok kamu tahu? Saya curiga nih. Untung istri saya gak ikut ya. Iya kan? Butuh waktu pribadi dengan Tuhan untuk kita bisa mengenal Dia. That's why makanya waktu pribadi ada dengan Tuhan adalah momen pertukaran beban dengan kuk Tuhan. Dunia selalu menuntut kita dengan ekspektasinya. Tapi Tuhan tukar dengan kasih karunia. Tuhan gak expect sama apapun dalam kehidupanmu. Tapi Dia yang berikan kasih karunia-Nya. Kalau hari ini kamu bisa, haleluya Tuhan Yesus, wah Engkau baik. Itu karena kasih karunia yang Dia berikan. Bukan karena apa yang kamu lakukan, no. Kamu gak lakuin apapun buat keselamatanmu, yang lakuin Tuhan Yesus.
Bagianmu adalah percaya dan taat. Tapi keselamatan itu diberikan oleh Tuhan cuma-cuma. Nah inilah yang terjadi. That's why makanya Tuhan tukar beban itu. Dunia selalu menuntut kita dengan segala ekspektasinya. Tapi Tuhan tukar. No. Ini kasih karunia buat hidupmu. Supaya engkau gak terbeban. Dunia selalu menuntut dengan pembuktian, benar? Makanya kalau berantem di jalan, orang-orang suka nanya, lu gak tahu gue siapa? Nah, amnesia dia. Ya kan? Ya siapa lu, gue tahu ya kan. Kalau lu terkenal sih gue tahu ya kan. Siapa gitu artis ya kan. Kalau kita nabrak artis, pas artis nanya, lu gak tahu gue siapa? Tahu. Orang ada di TV gitu kan. Nggak liat TV ya. Ada di YouTube. Generasi sekarang kan gak ada yang nonton TV. Ya kan. Ada di YouTube. Jangan lupa follow. Nggak ada. Gue gak ada YouTube. Ya. Iya ada di YouTube apa segala macam. Dunia selalu memaksa kita untuk membuktikan siapa kita. Tapi Tuhan memberikan identitas kita sebagai anaknya. Gini. Satu hal yang harus kita pahami. Gue gak tahu masa lalu kalian kayak gimana. Dan gue gak peduli dengan masa lalu kalian. Gak peduli dengan hidup kalian yang sudah berlalu dan lain-lain. Tapi satu hal yang gue tahu. Identitas kita sebagai anak Allah gak pernah berubah. Karena identitas kita sebagai anak Allah tidak ditentukan dari perbuatan kita. Tapi karena memang Tuhan yang berikan dalam kehidupan kita. Engkau adalah anakku. Jadi ingat baik-baik nih. Kalau ke depan mau ngelakuin sesuatu, ingat lu anak siapa. Ya kan? Kalau kita kira-kira nih misalkan, hari ini lu jadi anak presiden deh misalkan. Mungkin gak ngelakuin sembarangan. Mau ngelakuin aja pasti mikir-mikir, efeknya buat bapak gue gimana nih. Buat keluarga gue, buat ini, ya kan pasti ada efeknya, bener? Identitas kita itu anak Allah. Itu gak akan pernah berubah. Jadi, come on. Hidupi identitasmu sebagai anak Allah. Anak Allah gak perlu nanya, lu gak tahu gue siapa. Karena anak Allah selalu memancarkan kehidupan yang dari Tuhan. Terang dan garamnya nyata. Jadi kita gak usah, lu gak tahu, orang pasti tahu. That's why makanya, percaya gak percaya, setuju gak setuju, orang Kristen itu selalu dituntut dunia lebih besar. Simple nih, gampang nih contohnya. Kalau misalkan ada kasus perceraian artis Kristen, orang pasti ngomongnya apa? Ih, dia kan orang Kristen tuh, kok bisa ya? Bener gak? Kenapa? Karena dunia tahu value kita, nilai kita. Seharusnya orang Kristen nggak kayak gitu, kok bisa ya gitu? Nah, sama dalam kehidupan kita harusnya yang terpancar adalah terang dan garam yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. So inilah pertukaran beban menjadi cook Tuhan. Jadi bicara tentang waktu pribadi dengan Tuhan, bukan bicara tentang tadi tugas agamawi. Tapi lebih ke latihan kita bersama Tuhan setiap harinya. Sama kayak gue lagi sama anak gue. Gue ajarin banyak hal. Gue limpahkan semua yang gue tahu. Bahkan ada orang-orang yang ngomong, nah dia masih kecil mana ngerti sih. Dari dia bayi, setiap kali, setiap malam, setiap gue gendong, kita selalu sama-sama belajar tentang kebenaran. Ya meskipun orang bilang, buset, hidup, adik gue kadang bercanda ya, Dean, hidup lu berat bener gitu ya. Dari kecil aja belajarnya teologi, kita kata adik gitu kan. Ya gak apa-apa. Tapi gue terus perdengankan kebenaran firman buat dia. Supaya apa? Latihan dia setiap hari. Supaya dia belajar. Bahkan kemarin umur berapa ya? 1 tahun 7 bulan atau 8 bulan, 18 bulan kemarin dia sempat masuk rumah sakit karena ISPA gitu ya. Karena emang Jakarta ini lagi kacau-kacaunya. Dokter tanya, di rumah ada yang ngerokok nggak? Nggak ada. Ini apa segala macam. Ada apa nggak yang asap-asap? Nggak ada. Ini kalau main kemana? Di rumah aja. Terus kita baru ingat. Kadang setiap minggu-minggu pagi ini gue sering ajak keliling jalan gitu. Cari makanan, cari apa. Nah, mungkin gara-gara itu juga tuh dia hirup udara jalanan kan. Nggak pakai masker, nggak pakai apa. Akhirnya dia batuk pilek nggak sembuh-sembuh. Pas dicek ISPA, dicek paru-parunya untungnya bersih ya. Nggak ada flek, nggak ada apa. Jadinya pemulihannya cepet. Gitu ya. Yang menarik adalah dia masih kecil, dia harus diinfus. Yang bikin gue kesel adalah susternya nginfus tuh yang pertama sampai 4 kali nggak ketemu. Gitu. Saat dia nangis, dia kejar. Hari kedua copot. Diinfus lagi, udah 3 kali masuk nggak ketemu lagi.
Itu sebagai orang tua hatinya hancur banget, kayak ngeliat anak kayak gitu. Apalagi ada satu hal yang benar-benar bikin gue sampai nangis gitu ya. Nangis satu, nangis sedih. Kedua, nangisnya juga nangis terharu, nangis bahagia. Kenapa? Ketika lagi terjadi kayak gitu, dia teriak, dia minta tolong, dia berdoa, dia ngomong gini, Tuhan Yesus tolong. Anak umur 18 bulan. Tuhan Yesus tolong, dia sakit. Sambil nangis kejar, suster semua pada bingung. Hah? Kok bisa? Masih kecil udah ngomong kayak gini? Dan dia, puji Tuhannya, berarti apa yang gue lakukan selama ini mungkin masuk dalam pikiran dia, dalam hidup dia gitu ya. Karena dia ngerti, ketika yang lain gak bisa tolong, dia cari Tuhan Yesus gitu kan. Tuhan Yesus tolong, dia sakit. Gue di situ coba pelukin dia aja. Tahannya Dian. Akhirnya gue cari suster, gue cari dokternya, gue teleponin. Karena dokternya gak ada, dok, saya gak mau anak saya diinfus lagi, bisa gak dengan cara yang lain? Oh yaudah, kita ubah obatnya jadi obat minum. Kalau gitu, kalau gak diinfus, lebih baik rawatnya di rumah aja pak. Karena di rumah sakit juga banyak penyakit dan segala macamnya. Oke, akhirnya kita pulang gitu. Tapi itu Tuhan Yesus tolong. Jadi pentingnya buat kita untuk kita belajar berjalan bersama Tuhan every day, setiap harinya. Dia cuma makanya Tuhan bilang janganlah engkau khawatir akan hari esok. Hari esok punya kesusahan sendiri. Tuhan mau ngajarin kita untuk berjalan bersama Dia setiap hari. Kita mengandalkan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Bukan ketika lagi ada masalah, ketika lagi mentok baru Tuhan tolong. Tapi lagi mentok gak mentok, lagi baik gak baik, kita berjalan bersama Tuhan setiap hari. Yang ketiga terakhir. Oh gak ada ya. Gue kira ketiga terakhir pada kecewa gitu ya. Ini sebelah lagi ibadah juga kan? Lagi khotbah ya? Gue gak mau kalah sama pendetanya. Kalau dia gak selesai, gue gak selesai juga. Ayo Om, kita ngadu lama Om. Ya kan? Gak tahu siapa yang khotbah situ ya. Pokoknya dia gak selesai, gue harus selesai lebih belakangan gitu ya. Enggak bercanda ya. Yang ketiga, kenapa waktu pribadi dengan Tuhan itu penting? Karena tempat kita diperbaharui oleh kebenaran. Matius 11, lanjut lagi ya, yang tadi ke ayat 30-nya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya apa? Artinya waktu pribadi kita dengan Tuhan membawa kita mengalami kelegaan dan pembaruan, bukan beban. Tapi kita mengalami pembaruan. Dan semua kayak Yohanes 8 ayat 32 dikatakan dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu memerdekakan. Tapi kenapa kita lucunya sebagai orang-orang muda kita selalu cari pembenaran? Padahal pembenaran itu pasti membebani. Bener gak? Kalau kita terus cari pembenaran, kita itu kan terbeban dalam hidup kita. TikTok gitu ya, misalkan ditegur oleh Kak John gitu ya. Wah besok cari TikTok pendeta mana kek. Ada yang bisa memvalidasi apa yang kita lakukan, menyatakan itu benar gitu ya. Langsung kita send. Nggak kita send sih, kadang kita update status aja ya kan. YTTA gitu update statusnya. Gitu kan, berharap Kak John tersinggung dan menyadari gitu ya. Gue yakin sih biasanya pendeta-pendeta jarang tersinggung. Ya kan? Kita udah kebal gitu ya. Jadi besok-besok kalau mau kayak gitu jangan di-update status. Langsung direct. Kak John ini buat kamu gitu kan. Mohon maaf kalau besok banyak WA yang masuk ya. Iya, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu memerdekakan, pembenaran itu justru akan membebani hidup kita. Tuh. Jadi sekali lagi, dunia selalu ngajarin, buktiin diri lo, prove yourself, benar kan? Tapi Tuhan ngajarin buat trust in Him, percaya dalam Dia, faithful di dalam Dia. Dunia selalu suruh ngajarin percaya buat sama diri lo. Udah percaya aja sama diri lu, mohon maaf. Sekali lagi gue ingetin, kecenderungan kita pasti melakukan segala sesuatu yang menguntungkan buat hidup kita. Meskipun itu merugikan orang lain atau menjahati orang lain. Jadi kalau percaya sama diri lu, seringkali diri kita didrive oleh perasaan. Kalau perasaannya lagi bagus, respon kita bagus. Kalau perasaan kita lagi jelek, respon kita juga jelek. Kadang kan kita nggak tahu ya, baru cuman shalom, udah nggak usah shalom lo,
Shalom, 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 shalom. Nih, kenapa nih orang? Pernah kan ngalamin kayak gitu? Udah berdoain aja, kalau ada orang kayak gini doain aja. Tuhan Yesus memberkati kamu ya nak, gitu. Gitu aja udah, simpel kan. Kita besok-besok berarti udah tahu kalau orang kayak gini beban hidupnya lagi berat. Gitu ya. Jadi gak usah dihakimi, gak usah diapa-apain, udah. Tuhan Yesus memberkati, udah gitu aja. Ya kan? Kitanya juga aman, gak bete, gak kesel. Dianya juga aman. Paling dia yang kesel gitu kan. Gue lagi emosi, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati gitu kan. Ya terserah dia gitu kan. Nah itu. So, kenapa akhirnya WPDA itu penting? Karena ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita diingatkan siapa kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita adalah anaknya. Jadi waktu bersama dengan Tuhan itu adalah hak kita, bukan kewajiban. Gitu ya. Kayak gue sama istri gue ngobrol dan lain-lain. Itu bukan kewajiban. Gue wajib nih. Gue belum melakukan kewajiban gue nih buat istri gue nih. Ngobrol. Kan gak ada. Itu hak kita bersama. Untuk kita bangun hubungan, komunikasi dan lain-lain. Gitu ya. Nah ini sama. Untuk siapa kita di hadapan Tuhan. Yang kedua apa? Untuk kita diperbarui oleh setiap firman yang setiap hari kita renungkan. Makanya ada orang nanya, Kak, kalau misalkan baca firman Tuhan, baiknya itu malam atau pagi sih? Sebenarnya terserah kalian. Kalau gua ajarin selalu, firman Tuhan dibilang apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Artinya apa? Sepanjang waktu kalian renungkan. Makanya gua selalu ajarin, gak usah terlalu lebay-lebay, banyak-banyak pasal dulu deh. Ada orang kan yang lomba-lomba nih. 6 bulan selesai, jadian sampai wahyu. Tapi kalau gak ngerti apa-apa ya percuma. Ya kan? Yang penting adalah gini, baca 1 ayat sekalipun, tapi lu renungin pagi, siang, sore, malam, itu jauh lebih powerful. Misalkan kayak tadi, pikulah kuk yang kupasang, karena bebanku pun ringan. Misalkan, renungin, kenapa ya kuk? Tanya aja, kok kuk sih Tuhan? Tapi gak usah bersuara, ntar dikirain gini ya kan, lagi di sekolah, kok kuk sih Tuhan? Lagi belajar, kok ringan sih Tuhan? Apa yang ringan? Kuk itu apa sih Tuhan? Disambit pakai spidol ya kan sama guru. Kenapa kamu? Anget ya gitu kan. Siapa tahu kan gitu. Nggak usah. Tapi sambil renungin setiap hari. Kita akhirnya belajar untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Gitu ya. Yang ketiga adalah kita belajar bahwa hidup kita bukan bergantung pada performa kita. Tapi hidup kita adalah karena kasih karunia. Kalau karena performa, aduh capek. Serius deh. Kalau gue jadi pendeta harus adu-aduan performa. Aduh capek. Banyak kok pendeta yang lebih hebat, lebih bagus, khotbahnya lebih menarik, lebih seru. Kalau cuman karena itu gue berlomba-lomba, wah belajar setiap hari cuman karena itu, aduh capek. Buat apa? Ujungnya apa sih? Supaya bisa dijadiin pestergram gitu, ya kan? Besok-besok kalau ngundang ini, besok kita kedatangan pestergram, gitu kan? Ya so what? So what? Tapi lebih untuk hidup kita. Kita menyadari kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Gue selalu bilang kasih karunia itu sama seperti gini nih perumpamannya. Kita ini orang-orang yang dijatuhi hukuman mati. Sudah pasti dihukum mati. Hukumannya adalah mati. Mati. Tidak ada tawar-menawar. Tapi kasih karunia itu bicara tentang apa? Tiba-tiba ada orang yang membebaskan hidupmu. Pribadi yang membebaskan hidupmu. Dia bilang gini, no, jangan Alvin yang mati. Biar aku aja. Kamu yang harusnya mati, udah tinggal nunggu waktu, tiba-tiba digantiin. Sama pribadi ini, yaitu Yesus. Dia yang mati, ganti kamu. Seberharga itunya di hidup kita. Sebesar itu pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Supaya kamu gak ngalamin maut. Dia yang ngalamin maut dan menang atas maut. Karena kalau kita yang ngalamin maut, pasti kita kalah. Tapi karena Yesus yang ngalamin maut, dia menang atas maut. So makanya hidup kamu gak akan ngalamin maut lagi. Karena kau punya kasih karunia untuk menyelamatkan hidupmu. Yaitu pengorbanan Yesus di atas kayu salib. That's why makanya ada orang nanya gue, kenapa sih lo jadi orang Kristen karena takut masuk neraka ya? Sorry ya, neraka surga gak begitu penting buat hidup gue. Yang paling penting adalah pribadi Yesus dalam kehidupan gue. Ada orang bilang kalau ikut Yesus masuk neraka. Teman-teman mau? Mau? Ikut Yesus masuk neraka loh. Mau? Nah kan mulai ragu kan? Habis ini mulai konsultasi sama Kak John kan? Kak John,
Iya ya, jadi orang Kristen masuk neraka nih. Bagi gue gak penting neraka surganya. Karena di mana ada Yesus, bagi gue itu adalah surga buat hidup gue. Yang paling penting adalah pribadi Yesus. Siapa Yesus buat hidup kita. Itu jauh lebih penting. So, sekali lagi ya. Waktu pribadi kita dengan Tuhan itu bukan beban, tapi tempat untuk kita bisa beristirahat di dalam tangan Tuhan. Bukan rutinitas, tapi sebuah hubungan yang baik. Sama, kalau ada teman-teman sini yang hubungan sama bapaknya rusak, nggak jelas, nggak tahu seperti apa, gue juga sama kok. Gue adalah orang yang ngerti tentang hubungan. Dulu kalau ada kata-kata seperti bapak sayang anaknya, gue bete banget. Bapak sayang anak tuh kayak gimana sih? Yang lantarin istrinya, yang gebukin istrinya, yang tinggalin istrinya, yang gebukin anaknya, yang kayak gitu bapak sayang anaknya. Gue juga sama mikir kayak gitu. Tapi ternyata di dalam Tuhan bapak sayang anaknya itu beda. Bukan bapak yang terus menuntut, nggak bisa dapat nilai 9. Otak pakai otak. Enggak. Tuhan nggak peduli nilaimu. Enggak yang gini, baru ada masalah, baru datang. Kemarin mana aja bos? Enggak, no. Dia adalah Bapa yang selalu menantikan engkau pulang. Ntar kalau gue lanjutin lagi kita khotbah babak lagi nih, ya kan, anak yang hilang gitu ya. Tapi nggak usah. Tapi dia adalah Bapa yang selalu menanti kita. Jadi waktu pribadi dengan Tuhan sepenting itu kah? Penting banget. Karena tanpa hubungan pribadi, kita tidak akan mengenal dia secara pribadi. Dan hubungan kekristenan kita yang paling kuat adalah ketika kita mengenal Yesus secara pribadi. Jadi besok-besok Yesus itu bukan kata orang. Siapa Yesus buat hidupmu? Yesus itu Tuhan. Kata siapa? Ya kata yang khotbah kemarin begitu. Kata kakak gereja gue begitu. Kenapa emang lu? Enggak. Tapi karena engkau yang sudah mengalami Tuhan secara pribadi. Dia coba kayak engkau bisa berkata, Yesus adalah Tuhan. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Kenapa? Karena Yesus hadir di dalam setiap kehidupanku. So itu yang harus kita hidupi. Jadi kalau tanya penting gak? Penting banget. Makanya ayo mulai bangun kehidupan pribadi dengan Tuhan. Bukan karena kewajiban. Tapi karena kita mau mengenal dia lebih lagi. Karena kita mau terus manja-manjaan gitu ya. Mau gombal-gombalan sama Tuhan gitu ya. Kalau sama calon pacar aja bisa gombal-gombalan. Wajahmu seperti bulan. Apa maksudnya bolong-bolong? Apa gimana tuh? Bulan tau gue bolong-bolong. Padahal maksudnya memancarkan cahaya mungkin gitu ya. Ya gak tahu lah. Wajahmu seperti bintang. Maksudnya segitiga? Apa gimana? Ya kan? Ya whatever lah. Tapi sama Tuhan. Ada orang nanya. Gini. Terakhir ya sebelum kita tutup ya. Ada orang nanya, Kak kalau gue sama Tuhan ngobrol sambil leha-leha, sender-senderan, tidur-tiduran gitu boleh gak sih? Secara pribadi kalau lu tanya sama gue bolehin. Kalau pribadi. Kenapa? Gini, anak gue untuk ngomong sama gue, dia gak pakai formal-formalan. Papa, sekarang jam 11:15. Berdasarkan jadwal Dean, 11:20 Papa bicara dengan Dean. Gitu ya. Terus ketemu 11:20. Baik Papa, waktunya 15 menit dari sekarang. Anda, saya, ya kan gak kayak gitu. Yang dengan wajahmu seperti bulan dan bintang, wah gitu, enggak. Dia sambil tiduran, sambil nyenderan sama gue, sambil kita kadang tidur-tiduran bareng, kita ngobrol, it's okay kok. Apa yang salah dengan itu? Ya kan? Tapi gue selalu bedain hubungan pribadi di ruang pribadi dengan di ruang umum. Kalau di ruang umum kayak gitu kan kurang ajar ya. Doa di sini sambil tiduran. Biarin aja Kak John, orang gue ngomong sama bapak gue, gitu kan. Itu kurang ajar, baru ya kan. Jadi senyamannya kalian kalau lagi pribadi sama Tuhan. Senyamannya kalian. Yang penting apa? Bangun hubungannya setiap hari. Merenungkan firman Tuhan, berdoa, saat teduh. Saat teduh itu penting loh. Kenapa? Kita tuh sering kali, udah selesai. Yes, menang. Kita tuh sering kali, ini terakhir benar-benar terakhir banget. Kita tuh sering kali, kan gue lupa ya mau ngomong apa sering kalinya ya. Oh iya, kita tuh sering kali doa itu bawanya semua permohonan-permohonan doang. Tuhan aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini, aku mau itu. Tuntut terus, ya kan. Datang sama Tuhan sekali-sekali,
dengerin dia mau ngomong apa. Bersaat teduh tuh kayak gitu. Waktu-waktu tenang kita dengan Tuhan. Kita belajar untuk duduk tenang. Tuhan silakan. Tuhan tuh bukan tembok loh. Tuhan tuh kayak kita lagi ngobrol, kayak gue ngobrol sama Kak John. Halo Kak John. Ini bisa jawab. Enggak yang halo Kak John. Hoi Kak John. Hoi Kak John. Hoi. Enggak. Tuhan tuh berkomunikasi sama kita. Nikmatin momen-momen itu. Saat-saat itu. Dengar apa yang Tuhan mau bicara sama hidup kita. Dengar setiap pesan kasihnya buat hidup kita. So, makanya kita akan enjoy, antusias setiap hari untuk datang sama Tuhan. Karena asik, seru. Kalau lu bisa curhatin Alyong sama temen lu sampai 10 jam, mestinya lu juga bisa curhat sama Tuhan 10 jam kok. Kenapa lu bisa curhat sama geng girlies lu gitu ya. Lama-lama, iya tahu, iya masa sih, iya tahu gitu kan. Sama Tuhan juga bisa, seriously. So, come on, bangun ini sama-sama, saling mengingatkan satu sama lain. Hari ini udah berdoa belum? Baca Alkitab belum? Bukan jadi sebuah kewajiban, tapi karena kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Mari kita bersatu dalam doa.